Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Akbar. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia. Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas dalam beramal. Langsung saja, pengertian ikhlas beramal. Ikhlas artinya tulus atau murni, bersih, dan terbebas dari tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama, ikhlas ada dua macam, yaitu satu, keikhlasan beramal, merupakan keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan ikhwalnya dan menyambut seruannya. Yang kedua, keikhlasan mencari pahala, merupakan keinginan memperoleh manfaat akhirat dengan amal kebajikan. Secara lughawi, kata amal dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, mim, dan lam, yang berarti semua pekerjaan yang dikerjakan. Kata amal juga berarti perbuatan atau pekerjaan yang disertai niat atau maksud dan pikiran. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikhlas beramal merupakan ketulusan hati seorang muslim untuk melakukan perbuatan berdasarkan akal, ilmu, kesadaran dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan selanjutnya tentang dalil nakli keikhlasan beramal. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Asbabun nuzul Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini adalah karena adanya perpecahan di kalangan mereka, maka pada ayat ini dengan menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tafsir Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Perintah untuk menyembah Allah. Tafsir Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah ini turun sebagai bentuk penegasan kembali atas tindakan ahli Alkitab atau Yahudi dan Nasrani yang melampaui batas. Misalnya, umat Nasrani telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sementara itu kaum Yahudi menghinanya. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kembali kepada mereka agar kembali kepada agama yang lurus atau dinul qayyimah.
Agama yang lurus ini bercirikan 3 hal, yaitu adanya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh sikap atau perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat, seperti meminta uang lebih. Berarti jika seseorang membantu orang tuanya membersihkan rumah tanpa adanya syarat ataupun tanpa meminta apapun, dalam bentuk apapun, maka sudah bisa disebut dengan ikhlas. Seseorang tersebut telah berbuat ikhlas. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan satu hadis tentang ikhlas beramal agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hadis ini, Allah tidak melihat kita dalam bentuk tubuh ataupun bentuk wajah kita, tetapi yang Allah nilai itu keikhlasan hati kita. Baiklah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Terkadang dalam beramal pada awalnya ikhlas, namun di tengah amal muncul bisikan riya. Apakah amal kita telah gugur? Jika ia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak mempengaruhi ataupun merusak pahala salat tersebut. Jika ia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak mempengaruhi ataupun merusak pahala Jika ia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak akan mempengaruhi ataupun merusak pahala suatu amal tersebut. Akan tetapi, jika dibiarkan terus berlanjut, maka ini adalah syirik asrar ataupun syirik kecil dan menghapus amalnya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Apa makna Jika ia berusaha untuk menghilangkannya, maka riya tersebut jika ia berusaha untuk menghilangkannya, maka riya tersebut hilang. Jika ia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak mempengaruhi
ataupun merusak pahala suatu amal tersebut. Akan tetapi, jika dibiarkan terus berlanjut, maka suatu amal tersebut akan hilang pahalanya dan akan merusak amal tersebut. Akan tetapi, jika dibiarkan terus berlanjut, maka riya tersebut akan merusak suatu amal dan akan menghilangkan pahalanya. Jadi, sebaik mungkin kita berusaha untuk menghilangkan riya pada setiap amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun melakukan perbuatan ikhlas itu sulit, tetapi mari kita berusaha bersama-sama untuk melakukannya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Seperti apa kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam? Yang pertama itu bersifat siddiq, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pemimpin, jika dalam berkata saja tidak jujur, maka pemimpin tersebut akan sulit untuk dipercayakan. Kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam itu setidaknya mempunyai 4 sifat. Pemimpin yang ideal dalam Islam itu harus memiliki 4 sikap ataupun pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki 4 sifat. Yang pertama, siddiq, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyat. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas dalam mengelola masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keenam. Ceritakan hikmah ikhlas beramal hingga memotivasi seseorang untuk melakukannya. Hikmah ikhlas dalam beramal itu ada beberapa macam. Hikmah ikhlas dalam beramal itu diantaranya syarat utama diterimanya ibadah. Tentu saja dalam beribadah kita harus ikhlas semata-mata melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sifat dasar Nabi dan Rasul. Yang kedua, sifat dasar Nabi dan Rasul. Para Nabi tentu saja telah cermin hati manusia. Cermin hati manusia. Tentu saja jika seseorang dalam berbuat ikhlas, cermin hati manusia. Jika seseorang berbuat ikhlas, cermin hati manusia. Jika seseorang berbuat ikhlas, tentu saja orang lain akan menilai bahwa orang tersebut melakukannya dengan ikhlas dan tidak meminta apapun, dilihat dari reaksinya ataupun dari sikapnya.
Yang ketiga, pokok dasar dari amal perbuatan. Yang ketiga, menjadikan amal bernilai besar. Jika seseorang menjadikan amal bernilai besar. Jika seseorang melakukan sesuatu amal, menjadikan amal bernilai besar. Yang keempat, menjadikan amal Selanjutnya, menjadikan amal bernilai besar. Jika seseorang melakukan suatu amal dengan ikhlas, itu akan bernilai dibandingkan dengan orang yang melakukan banyak amal tetapi di hatinya tidak ikhlas. Yang selanjutnya, mendapat kelapangan hati. Tentu saja orang yang berbuat ikhlas itu hatinya akan terasa lega, tenang. Tentu saja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai pengampunan dosa-dosa dan jalan masuk surga. Berarti jika kita melakukan suatu amal dengan ikhlas, maka dosa-dosa kita yang telah lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah kita untuk masuk ke surga. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana menata hati supaya tidak timbul sifat yang negatif ketika beramal? Misalnya timbul sifat riya. Yang pertama itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam beramal dan dimasukkan ke dalam golongan mukhlisin atau orang-orang yang ikhlas. Di sini maksud memohon kepada Allah ini kita dalam berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita diberikan kemudahan dalam melakukan suatu amal dan tidak menimbulkan sifat riya. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal kebaikan kita dari pandangan manusia, sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Berarti kita harus berusaha untuk tidak memperlihatkan. Berarti kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal kebaikan kita dari pandangan manusia, sebagaimana kita yang selalu berbuat keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja keburukan kita tidak ingin dilihat oleh Allah. Tentu saja keburukan kita tidak ingin dilihat oleh manusia yang lain. Tentu saja keburukan kita tidak ingin dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, mengatur diri jika ingin beramal untuk tidak mengharapkan pujian manusia. Yang ketiga, mengatur diri jika ingin beramal untuk tidak mengharapkan pujian manusia. Berarti kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa dalam melakukan suatu amal itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian baik dari orang yang kita sukai ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, mengingat besarnya kerugian orang yang riya dan tidak ikhlas dalam beramal, dan mengingat bahwa amalnya tidak bermanfaat jika tidak diiringi keikhlasan. Nah, berarti jika seseorang beramal harus mengingat betapa besarnya kerugian orang-orang yang riya agar hatinya bisa timbul sikap. Nah, berarti agar hati seseorang tersebut bisa ikhlas,
Ya, berarti kita harus berusaha untuk mengingat betapa besarnya kerugian orang yang riya. Karena orang yang riya itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-8. Apa yang membuat seseorang agar bisa selalu ikhlas dalam beramal? Itu diantaranya banyak-banyak berdoa. Karena kita harus terus memohon ataupun meminta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Akbar. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, Jambi, Indonesia. Jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas dalam beramal. Langsung saja, pengertian ikhlas beramal. Ikhlas artinya tulus atau murni, bersih, dan terbebas dari tujuan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menurut ulama, ikhlas ada 2 macam, yaitu 1, keikhlasan beramal, merupakan keinginan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ikhwalnya dan menyambut seruannya. Yang kedua, keikhlasan mencari pahala, merupakan keinginan memperoleh manfaat akhirat dengan amal kebajikan. Secara lughawi, kata amal dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf, yaitu ain, mim, dan lam, yang berarti semua pekerjaan yang dikerjakan. Kata amal juga berarti perbuatan atau pekerjaan yang disertai niat atau maksud dan pikiran. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ikhlas beramal merupakan ketulusan hati seorang muslim untuk melakukan perbuatan berdasarkan akal, ilmu, kesadaran dengan tujuan untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan selanjutnya tentang dalil naqli keikhlasan beramal. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Asbabun nuzul Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini adalah karena adanya perpecahan di kalangan mereka. Maka pada ayat ini dengan menegaskan bahwa mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang ditujukan kepada mereka adalah untuk kebaikan dunia dan agama mereka, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tafsir Quran surah Al-Bayyinah ayat 5. Perintah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Surah ini turun sebagai bentuk penegasan kembali atas tindakan ahli Alkitab atau Yahudi dan Nasrani yang melampaui batas.
Misalnya umat Nasrani telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sementara itu kaum Yahudi menghinanya. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kembali kepada mereka agar kembali kepada agama yang lurus atau dinul qayyimah. Agama yang lurus ini bercirikan 3 hal, yaitu adanya ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan kepada saya. Pertanyaan yang pertama, berikan contoh sikap atau perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Itu contohnya, membantu orang tua membersihkan rumah tanpa syarat, seperti meminta uang lebih. Berarti jika seseorang membantu orang tuanya membersihkan rumah tanpa adanya syarat ataupun tanpa meminta apapun, dalam bentuk apapun, maka sudah bisa disebut dengan ikhlas. Seseorang tersebut telah berbuat ikhlas. Kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Sebutkan dan jelaskan satu hadis tentang ikhlas beramal agar kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan hadis ini, Allah tidak melihat kita dalam bentuk tubuh ataupun bentuk wajah kita, tetapi yang Allah nilai itu keikhlasan hati kita. Pertanyaan yang ketiga, terkadang dalam beramal pada awalnya ikhlas, namun di tengah amal muncul bisikan riya. Apakah amal kita telah gugur? Jika ia berusaha untuk menghilangkannya sehingga riya tersebut hilang, maka riya tersebut tidak mempengaruhi ataupun merusak pahala suatu amal tersebut. Kan tetapi jika dibiarkan terus berlanjut, maka riya tersebut akan merusak suatu amal dan akan menghilangkan pahalanya. Jadi sebaik mungkin kita berusaha untuk menghilangkan riya pada setiap amal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun melakukan perbuatan ikhlas itu sulit, tetapi mari kita berusaha bersama-sama untuk melakukannya. Lanjut ke pertanyaan yang kelima. Seperti apa kriteria pemimpin yang ideal dalam Islam? Pemimpin yang ideal dalam Islam harus memiliki 4 sifat. Yang pertama, siddiq, yang berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyat. Yang keempat, fatonah, artinya cerdas dalam mengelola masyarakat. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan yang keenam. Ceritakan hikmah ikhlas beramal hingga memotivasi seseorang untuk melakukannya. Hikmah ikhlas dalam beramal itu diantaranya syarat utama diterimanya ibadah. Tentu saja dalam beribadah kita harus ikhlas semata-mata melakukannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Cermin hati manusia. Jika seseorang berbuat ikhlas, tentu saja orang lain akan menilai bahwa orang tersebut melakukannya dengan ikhlas dan tidak
meminta apapun dilihat dari reaksinya ataupun dari sikapnya. Selanjutnya, menjadikan amal bernilai besar. Jika seseorang melakukan suatu amal dengan ikhlas, itu akan bernilai dibandingkan dengan orang yang melakukan banyak amal tetapi di hatinya tidak ikhlas. Yang selanjutnya, mendapat kelapangan hati. Tentu saja orang yang berbuat ikhlas itu hatinya akan terasa lega, tenang. Tentu saja itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagai pengampunan dosa-dosa dan jalan masuk surga. Berarti jika kita melakukan suatu amal dengan ikhlas, maka dosa-dosa kita yang telah lalu insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah kita untuk masuk ke surga. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana menata hati supaya tidak timbul sifat yang negatif ketika beramal? Misalnya timbul sifat riya. Yang pertama itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keikhlasan dalam beramal dan dimasukkan ke dalam golongan mukhlisin atau orang-orang yang ikhlas. Di sini maksud memohon kepada Allah ini kita dalam berdoa, memohon kepada Allah mudah-mudahan hati kita diberikan kemudahan dalam melakukan suatu amal dan tidak menimbulkan sifat riya. Yang kedua, berusaha menyembunyikan amal kebaikan kita dari pandangan manusia, sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Arti kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan amal kebaikan kita dari pandangan manusia, sebagaimana kita yang selalu berbuat keburukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengatur diri jika ingin beramal untuk tidak mengharapkan pujian manusia. Berarti kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa dalam melakukan suatu amal itu harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan pujian baik dari orang yang kita sukai ataupun orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, mengingat besarnya kerugian orang yang riya dan tidak ikhlas dalam beramal, dan mengingat bahwa amalnya tidak bermanfaat jika tidak diiringi keikhlasan. Nah, berarti jika seseorang beramal harus mengingat betapa besarnya kerugian orang-orang yang riya. Berarti kita harus berusaha untuk mengingat betapa besarnya kerugian orang yang riya. Karena orang yang riya itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-8. Apa yang membuat seseorang agar bisa selalu ikhlas dalam beramal? Itu diantaranya banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam melakukan suatu perbuatan ataupun suatu amal kita bisa ikhlas. Yang kedua, menyembunyikan amal kebaikan seperti salat sunnah, puasa sunnah, dan bersedekah. Jadi kita harus berusaha agar menyembunyikan amal kebaikan ataupun suatu amal yang kita lakukan. Yang ketiga, tidak terpengaruh perkataan manusia. Kita jangan menghiraukan perkataan manusia, baik ketika dipuji ataupun dihina. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-9. Coba Anda bacakan dan jelaskan hadis yang berkaitan dengan ikhlas dalam beramal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat atau menilai keikhlasan hatimu. Berdasarkan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Allah tidak menilai bentuk tubuh seseorang ataupun kebagusan wajah seseorang, akan tetapi Allah menilai itu dari keikhlasan hati seseorang. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-10. Apa balasan untuk orang yang ikhlas? Sebutkan dalilnya. Balasan untuk orang yang ikhlas itu mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 114. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-11. Bagaimana menjaga agar selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang sulit kita terima? Pertama, memahami bahwa setiap amal yang dilakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat dan memahami bahwa setiap amal yang kita lakukan itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak mengizinkannya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kedua, menanamkan dalam diri bahwa amalan yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak akan peduli bagaimana tanggapan dan pujian dari orang lain. Berarti kita harus meluruskan niat kita dalam melakukan sesuatu amal itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mengharap pujian dari orang lain. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-12. Apa makna ikhlas dan bagaimana jika seseorang menginginkan sesuatu yang lain dari ibadahnya? Ikhlas adalah memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang berpendapat ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dan ada pula yang berpendapat ikhlas adalah pembersihan dari pamrih kepada makhluk. Dan jika seseorang menginginkan sesuatu yang lain dari ibadahnya, maka perbuatan tersebut akan membatalkan amalnya, dan perbuatan tersebut termasuk syirik. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-13. Coba Anda jelaskan bagaimana Nabi Muhammad bisa melakukan suatu perbuatan dengan ikhlas. Kisah ikhlas Rasulullah SAW, beliau berdakwah dengan penuh keikhlasan. Bagaimana tidak? Kita melihat kisah Rasulullah SAW dalam berdakwah, yang ketika itu ia selalu dilempari batu, diludahi oleh kaum Quraisy karena benci dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi dengan hati yang tegar, Rasulullah SAW tetap ikhlas. Bahkan ketika ia mendengar seorang kafir tersebut sakit, ia langsung mengunjunginya. Keikhlasan hati Rasulullah SAW pula membuat pemuda tersebut masuk Islam. Berarti dari kisah Rasulullah SAW ini, Rasulullah selalu ikhlas dan tidak emosi ketika dilempari batu ataupun diludahi. Akan tetapi, jika kita di posisi Rasulullah SAW, kita pasti akan emosi. Dan bahkan Rasulullah SAW mengunjungi orang yang melempari beliau dengan batu, yang ketika itu orang Quraisy itu sakit. Jikalau kita ada orang yang berbuat kasar kepada kita, melempari kita dengan batu, jangankan untuk mengunjunginya, untuk melihatnya saja kita mungkin tidak suka. Maka Nabi Muhammad SAW itu menjadi suri tauladan kita. Kita harus berusaha, walaupun itu sulit dilakukan. Kita harus tetap berusaha untuk melakukannya. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ke-14.
Berikan contoh ikhlas beramal dalam penerapan di dunia pendidikan. Di antaranya menolong sesama teman. Jika ada teman kita yang berada dalam kesulitan ataupun kesusahan, kita harus berusaha untuk menolong dan membantunya. Setidaknya kita akan meringankan sedikit dari masalah yang dia hadapi. Yang kedua, membersihkan kelas ketika piket. Yang ketiga, tidak membantah guru. Yang keempat, membuat PR. Yang kelima, rajin dalam segala hal. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.